nyalain musik, orang-orang pada joget pada apa, biar saya nggak bisa pulang gitu, tetap biar bisa gabung di sana gitu sama mereka. Oke teman-teman di rumah, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya berada di sebuah ruangan podcast. Ini kita lagi bersama Masnya. Jadi ini salah satu generasi muda. Tahun berapa lahirnya nanti akan kita tanya. Jadi sebenarnya apa sih impian anak muda di tahun sekarang ini? Kan sebutannya Gen Z ya, Gen Z. Nah, ini kita ingin mewawancarai Gen Z kelas bawah. Jadi nanti teman-teman yang bisa menyimpulkan dia termasuk Gen Z kelas apa itu teman-teman. Jadi langsung aja kita tanya dengan Mas siapa namanya? Mas Budi. Mas Budi. Iya. Mas Budi ini kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 1999. Tahun 99 berarti sekarang 99 umurnya berapa? 23. Iya. 99 itu 23 ya? 23. 99 itu 23 teman-teman. Berarti Mas Budi ini umur 23. Aslinya mana? Asli saya Sukabumi. Sukabumi. Iya. Dulu SMA, SM atau SMA? SMK. SMK, lulus SMK ya? Lulus SMK ya? Lulus. Sekarang itu umurnya 23. Jadi berarti ini dia termasuk Gen Z, umur 23 tuh. Di tahun sekarang. Nah, Mas Budi ini dari lulus SMA sampai sekarang nih Mas Budi. Iya. Yang mau saya tanya ke Mas Budi nih. Berapa kali Mas Budi bekerja di sebuah perusahaan tuh, apa aja yang pernah Mas Budi lalui? Sering sih pernah jualan apa? es kepal Milo gitu di pinggir jalan ya, pernah. Terus itu pertama lulus SMA? Iya. Pengalaman pertamanya itu? Iya. Jual es kepal Milo. Itu juga dari kampung ketipu sih gitu. Ketipunya gimana? Pelajaran nih pengalaman. Ketipunya gimana? Awalnya saya dari kampung diiming-imingi kerjaan. Kerjaan apa tuh? Kerjanya itu di loket bus katanya. Oh, di loket bus. Iya. Jaga tiket lah ya. Iya, kayak gitu. Ya. Oke. Nah, pas itu Terus? pas sampainya ke tempat kerja, ternyata saya dagang es kepal Milo gitu. Kayak gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, Mas Budi ini kalau ngobrol begini bukan karena pengaruh narkoba atau pengaruh apa ya. Jadi coba biar teman-teman yang di rumah ini bisa tahu dulu nih Mas Budi. Mas Budi itu kenapa? Tadi saya juga pertama nanya begitu Mas. Kenapa Mas ngomongnya gini? Akhirnya jelasin ya Mas. Dia jelasin kenapa bisa begitu. Emang dari grogi juga kan? Bukan grogi. Terus apa tuh? Emang dari kecil saya sakit, sering kejang-kejang kayak step gitu. Oh, berarti waktu kecil pernah kena step. Jadi akhirnya begini tuh teman-teman. Jadi teman-teman yang pikirannya jelek-jelek nih, maksudnya jangan berpikir wah ini kok orangnya gini. Mas Budinya pernah pengalaman waktu kecilnya itu kena step. Jadi itu pengaruhnya. Jadi bukan karena apa-apa. Mas Budinya diajak ngobrol normal, bukan saya mau wawancara orang yang enggak ini gitu. Cuma itu mungkin pengaruhnya ada pengaruh lah setiap orang yang kena, namanya waktu kecil kena step ya. Mungkin itu. Cuman nggak pernah diperiksa ya. Belum pernah ke dokter. Iya, belum. Sering sih kalau waktu kecil sering gitu. Cuman maksudnya ini kenapa begini nih, dokter dokter jawabnya cuman kayak ada yang kejepit urat saraf gitu. Kejepit. Ada yang kejepit urat saraf kayak gitu. Waktu kecil tuh proses itunya ya waktu kena step itu ya. Wah itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi tadi. Dari saya potong karena takutnya kan teman-teman di rumah itu berpikiran yang sama. Jelaskan dulu, jadi kita lebih enak. Nah, tadi dijanjikan es kepal Milo tuh saya potong itu kan. Es kepal Milo. Nah, nyampe ternyata ternyata jualan es kepal Milo. Iya benar. Sama siapa temen? Itu dibawa dikabarin dibawa temen. Oh, dibawa teman. Iya, dibawa teman. Tapi diterima aja tuh kan? Diterima aja, dijalanin dulu kerjanya. Lama. Sekitar 2 minggu.
Oh 2 minggu. Iya. Habis itu keluar. 2 minggu habis itu berhenti. Berhenti ya? Kabur apa bagaimana? Enggak, saya enggak kabur. Oh, berhenti. Iya, secara baik-baik gitu gimana. Habis itu kemana bekerjanya? Habis itu saya kerja di kayak semacam perusahaan Qnet gitu. Itu juga sama, Perusahaan apa? Qnet gitu. Qnit. Iya. Qnit itu apa? Itu perusahaan sama kayak semacam alat menjual apa? Jual apa? Semacam alat terapi gitu. Oh, Ya. alat kesehatan. Ya, ya? kesehatan ya semacam terus? itu. Cuman di situ saya ketipunya Apa tuh? dari kampung kan saya disuruh berangkat. Oh, berarti gini. Iya. Setelah tadi pertama es kepang itu dari Iya. janji itu pulang dulu kampung. Pulang ke kampung dulu. Oke. Akhirnya berangkat kerja lagi. Berangkat lagi ke Jakarta. Akhirnya saya ketipu lagi di situ. Oh, ketipunya 2 kali. 2 kali ketipu saya. Aduh. Oke. Pertama dijanjiin dari kampung tuh apa? Pertama yang di situ. Yang kedua. Iya, Ya. yang kedua itu Janjiin apa tuh? Dijanji- Jualan alat terapi. Bukan, Bukan iya. alat kesehatan apa tuh? dijanjinya di mall waktu Maksudnya itu. di mall. Iya. Di- Di mall, di kantin mall kayak gitu katanya. Oh, di kantin mall. Iya, Terus? enak katanya. Nah, pas itu saya langsung berangkat ke daerah sekitaran Jakarta, masih sekitaran Jakarta pokoknya. oke. Pas dari situ kata teman saya, kamu 1 hari nginep aja dulu, besok interview katanya. Oh, itu Besoknya lagi. teman kamu tadi yang ngajak kamu ke sini? Ke Jakarta itu dari Sukabumi yang mau ngasih kerjaan? Iya, Oke. iya. Dia kan udah di tempat kerja, nelpon. udah kerja di tempat kerja Iya, situ? tadinya nelpon saya ke kampung. Oke, terus? Nah, habis itu kan nyampe Jakarta saya sore itu. Pas itu di situ, Tapi teman itu kenal kan sekampung kan? itu bahkan dia tuh teman sekolah. Oh, oke. Iya, Teman sekolah ya. teman berarti sekolah kenal. Teman Terus? sekolah saya tuh. Nah, pas itu saya diajak katanya di apa? Tadi tuh di Mall. iya di mall. Terus? Sudah nyampe sorenya saya disuruh tidur dulu kan di kosannya. Ya, oke, nunggu dulu. Iya, lah. terus nunggu Oke. katanya. Besok interview katanya hari besok gitu kan. Nah, habis itu pas hari besoknya Ya. saya udah mulai agak sedikit aneh gitu ya. Anehnya itu gimana? Anehnya dari posisinya dari pas mau naik angkot kan, dari tempat kosan ke lokasi kerja tuh kan harus naik angkot gitu kan. Iya. Nah, dari sana saya udah agak sedikit aneh kok, yang angkot yang sedikit, yang jurusannya sama nol berapa gitu ya, kok nggak dinaikin gitu. Malahan angkot yang penuh, yang banyak orangnya, kok dinaikin gitu kan. Nah, terus dia Nah, dari situ saya aneh tuh, udah pikiran saya udah aneh aja dari situ. Tapi angkotnya jenis yang sama? Sama Lah, angkot. kenapa? Angkot. naik. Iya, makanya itu. Oh, itu khusus ke kantor mereka kali? Iya, ternyata angkotnya udah di booking. Yang banyakan itu udah di booking. Iya, di booking. Nah, habis itu Kan udah berarti udah di booking. iya udah di booking. Nah, nyampe lah. Nah, nyampe ke ke lokasi. Di situ ada Apa tuh? Nah, di gedung lah, semacam gedung gitu, dua lah. Jadi satu angkot itu semua isinya ke gedung itu? Iya, sama. Oke. Makanya saya. Oke, terus? Nah, udah di situ kan ada dua lantai itu kan. Lantai atas sama lantai bawah tuh. Kok saya katanya kamu di interviewnya di lantai atas katanya gitu. Tapi kan. teman kamu di situ Udah ada sama saya juga, sama saya juga ke sana gitu. temanmu tuh udah kerja di situ? Iya, udah kerja di sana Nah, juga. Dan akhirnya saya ke sana, naik ke lantai 2 sama teman saya itu. Nah, di situ saya mulai anehnya, semakin aneh gitu kan. Apa tuh? Kok di sana banyak orang-orang yang kayak gimana ya? Mungkin bisa dibilang dari daerah mana-mana itu ada di sana gitu. Semacam dari orang Aceh, orang mana-mana pokoknya. Oke. Ada semua di sana gitu Tapi kan. sebenarnya kerjanya tuh apa? Iya Akhirnya sebenarnya. kamu tahu?
hari Akhirnya tahu kerjaan akhirnya apa? saya tahu Kerjaan apa tuh? iya. Jadi Ntar dulu, berurutan dulu. Iya. Kalau kamu naik ke situ, kamu dipanggil, diinterview, dijelaskan kerjanya apa enggak? pas di sana ternyata bukan interview. Terus ngapain? Di sana tuh perkumpulan, pokoknya saya juga semakin aneh di sana tuh nyalain musik, orang-orang pada joget, pada apa, kayak macam di situ saya awalnya bingung, kok saya kerja kayak gini gitu kan. Nah, terus kok joget mana yang musik? Berarti kamu nggak interview? Iya, ternyata bukan interview di sana. Betul. Nah di situ Hmm. saya tanyakan ke teman saya tuh, kok saya dibawa ke sini gitu kan, kok dibawa kerja kayak gini itu kerjaan apa gitu kan. Saya tanya di situ. Nah, terus? Nah di situ teman saya nggak berani jawab dulu karena mungkin takut saya kaget atau gimana, takut saya marah apa gimana gitu. Dia ngelesnya akhirnya ngomong apa? Kamu tanya Dia gitu. akhirnya ngomong yang sebenarnya kerjaan tuh kayak gini, kata dia tuh. Saya tanya lagi kayak gini gimana, dia jawab katanya kerjaannya tuh, dia bilang QNet ya. Saya kan dia bilang QNet itu apa? iya. Oh, QNet itu kayak tempat judi-judi online gitu ya? Hah? Bukan sih itu, jadi Apa? semacam tipu-tipu gitu. Jadi kita tuh mau masuk ke suatu kerjaan itu tuh sama mereka gabung gitu kan. Kita harus ngeluarin uang 12 juta gitu kan. Oh. 12 juta. Jadi kita tuh udah ngeluarin uang 12 juta, nanti kita bisa gabung sama mereka. Lah, Terus kita mau nyari kerja nggak ada duit. iya, saya juga kan berpikiran di situ. Tapi pernah itu QNet yang ditangkap polisi, saya pernah dengar, tapi saya Iya, lupa. mungkin itu. Oh iya teman-teman, QNet apa tadi? QNet ya. QNet itu pernah kasus juga kan tuh kayaknya yang ditangkap tuh. Itu investasi bodong kayaknya. Tuh. Macam itu. Hah? Macam itu. Judi-judi online bukan? Bukan. Nah, terus lu berapa lama di situ? Di situ cuma 1 hari doang. Oh, 1 hari itu Iya. doang. Terus Itu kan saya disuruh bayar tuh kan, bayar sebesar 12 juta tuh baru bisa gabung kayaknya kan. Saya gak mau. Ya, saya kan duit dari mana orang mau nyari iya, kerja kok? berpikirnya kayak gitu. Kalau saya nyari kerja itu kan nyari uang, bukan luar dua kan. Ya, terus itu saya mikirnya kayak gitu. Nah terus itu saya maksa buat pulang, habis itu kan uang saya juga udah diambil tuh kan. sama siapa nyambil? Iya, sama orang-orang itu. Ah? Iya, Diambilnya maksudnya gimana? diambil. Kamu datang tuh diperisain? Iya, pas datang kan diambil, katanya di buat patungan makan kayak gitu, buat nanti ke depannya mang kalau gak cukup sama kita katanya ditanggung gitu. Jadi itu alasannya mungkin biar saya nggak bisa pulang gitu, tetap biar bisa gabung di sana gitu. Terus? Ya pas saya pulang kan gak ada ongkos tuh. Nah di situ saya juga bingung, pas saya minta ke mereka uang saya yang kemarin kan diambil kan. Kata mereka, Itu teman SMA-mu? iya, Yang kamu minta duit? dia cuma ngajak saya doang sih. Oh, iya. Nanya lagi yang minta saya. Terus? Nah itu saya minta nggak ada ongkos mau pulang kayak gimana. Nah akhirnya saya dikasih uang 20.000 dari Sama? Jakarta sama orang, kalau nggak salah temennya ada orang Aceh juga di situ. Ya, sama orang Aceh itu teman saya itu kan dari gabungan dia lah. Itu ada juga udah ngasih 20.000. Ya, 20.000. Terus? Habis saya maksa itu juga. Pas itu saya bilang kalau 20.000 mah nggak bakalan cukup kalau saya kan waktu itu. Ya, orang dari Jakarta ke Sukabumi kan paling sedikit 100.000 lah. Nah pas itu dia jawabnya kayak gini, cukup gak cukup ya terserah katanya. Kalau kamu mau pulang ada uang cuma segini katanya. Kalau kamu nggak mau pulang ya gabung sama kita katanya. Cuman telepon orang tua suruh bayar 12 juta itu, suruh transfer. Penipuan lah ya. Terus akhirnya kamu pulang? Nah waktu itu akhirnya saya pulang. Kan 20.000? Iya, 20.000 saya dari Jakarta naik kereta, nyampe ke Tebet karena di sana ada
saudara saya di sana. Oh di Tebet. Yang kereta kan cuma 5.000, 5.000, 11.000. Waktu itu kan masih tiket sistemnya, bukan kayak sekarang masih ditukar kan. Iya. Gitu. Nah dari situ saya ke kakak saya tuh minta apa di tempat yang di tempat itu minta ongkos buat pulang ke rumah. Baru kamu pulang. Saya nyampe di rumah. Nah itu yang kedua. Iya. Nah yang ketiga? Yang ketiga saya kerja di counter. Di Counter apa? sekarang di counter HP juga sama. Berapa tahun? Cuma 8 bulan. Berarti yang tadi kedua nggak sempat kerja dong? Iya kayak gitu lah. Ketipu. Ketipu semua. Ya oke. Yang ketiga? Yang ketiga sekarang. Iya. Sekarang. Berapa lama? Kontraknya itu benar? Iya counter handphone. Janjinya pertama juga benar Iya, katanya? iya. Itu mah benar. Benar gitu. Kontrak handphone. Iya. Itu yang ketiga berapa lama? Sekitar 8 bulanan saya kerja di sana. Nah keluar kenapa? Karena waktu itu pas COVID-19. Oh covid, gara-gara covid ya. Saya keluar akhirnya Pulang kampung. ke kampung ya. Abis itu kerja apa lagi? Itu pokoknya yang di Cikarang aman lah ya, nggak ada masalah. Iya, Nah pulang, abis dari Cikarang kerja di mana lagi? Karena kemarin baru kerja di Matraman itu, diajak teman. Oh Matraman. Iya. Kerja apa nih Matraman? Di sana jualan nasi timbal ya. Jual nasi timbal berapa lama? Seminggu. Seminggu. Iya, cuma seminggu. Kenapa? Cuma seminggu karena saya nggak kuat buat jalan gerobaknya. Terus lagi kemarin kan ada teman juga yang ngajakin. Teman katanya ada kerjaan di servis di Solo gitu kan kemarin. Ya udah saya kan kalau fisik saya juga waktu di kampung juga suka nyepis juga handphone juga nggak terlalu itu lah, belum terlalu Bisa. ya, cuma dikit-dikit bisa lah. Ya udahlah saya nyoba ngelamar kan kemarin gitu kan. Dan akhirnya itulah. Oke, jadi berarti dari berapa kali itu melamar? 4 kali ya? 4 kali. Kenapa? Sebenarnya kan itu paling lama 8 bulan kan? Iya. Ya kan? Bekerja berarti paling lama 8 bulan. Iya. Itu juga di counter handphone. Ya ini sekarang tadi kan dari semua pengalaman tuh berarti kamu sebentar-sebentar. Iya sebentar. Iya kerja berarti sebentar, yang ini sebentar, yang ini seminggu. Apa yang membuat itu sebentar-sebentar? Pertama dari kerjaannya yang kurang nyaman, maksudnya ya. Nah itu teman-teman lihat tuh anak-anak zaman sekarang tuh kerjaannya nggak nyaman nggak ini kerjaan kurang nyaman terus. Yang kedua fisik saya gampang capek gitu. Oh ya karena fisiknya gampang capek. Oke terus? Ya intinya sering sakit gitu lah. Oke mungkin tadi karena proses suka step tadi itu ya sakit. Iya. Nah yang mau saya tanya lagi adalah sebenarnya lu tuh lulus SMA cita-citanya apa? Pengen apa sih sebenarnya kalian tuh lulus sekolah nih? Iya. Gen Z nih lulus sekolah nih kalian mau apa sih sebenarnya? Lulus sekolah sih sebenarnya ya itu. Pengen apa? Pengen Apa cita-cita? Apa keinginan? ya, cita-cita saya pengen pengen punya kerja yang tetap juga gitu kan. Ya intinya Ini semua kerjaan tetap. Maksudnya Iya. cita-cita lu tuh apa? Lu pengen kerjanya bagian apa? Kan itu ada spesifik Iya, lah. iya. Semuanya orang pasti menginginkan kerja tetap, tapi ya, apa? ya intinya Kan dari SMA nih sebelum kita lulus, wah, gue lulus sekolah nanti mau gue ini kerja ini apa? Jangan-jangan tuh, ada nggak? Atau nggak ada? Jalanin aja gitu. ada sih sebenarnya dia pengen kerja di servis pengen juga sih Yang gue tanya ini dari lulus SMA, Iya. pengen mencari orang kan lulus SMA, abis Iya. lulus SMA gue pengen nyari duit kerja apa? Itu loh. Iya. Yang gue tanya. Apa punya cita-cita atau lulus SMA udah, ntar aja lihat aja dah kerjaan apa yang ada. Apa bagaimana cara pola pikirnya? yang pengen dekat dari lulus SMA pemikiran saya pengennya ya itu semacam kerja di Apa tuh? di kantoran lah intinya
enak kalau putar gitu kan. Oh, gitu. Ya soalnya saya kebetulan juga urusannya itu juga sih komputer juga. Oh, dulu berarti lu SMA pengen kerja di komputeran, di depan komputer. Kayak gitu. Nah, karena tapi tidak dapat lamaran begitu. Ya belum. Hah? Dapat saya. Nggak pernah ada. Tadi pernah membuat surat lamaran nggak? Kamu ini kan? Iya, surat lamaran sering ya bikin. Hah? Sering bikin. Kamu mengirimkan juga? Ya mengirimkan surat lamaran. Kemana? Perusahaan-perusahaan? Iya ke perusahaan gitu kan, lewat email, lewat apa gitu kan. Cuman belum ada yang terima. Kamu punya kalian apa emang? Waktu jadi nih teman-teman di rumah. Jadi saya mau tahu nih maksudnya dia ini kan tinggal di mana Sukabumi, tidak jauh dari ibu kota Jakarta ini. Gitu. Tapi yang mau saya ambil pelajarannya buat kita semua bahwasannya mereka ini gadget-gadget ini punya ini nggak sih, punya brainstorming dirinya sendiri nggak sih setelah lulus SMA, gue harus ngapain, gue harus kayak gimana, gue harus punya karya apa. Karena kan sekarang dunia itu semakin teknologi semakin cepat, digitalisasi dari mana-mana, globalisasi di mana-mana, orang luar bisa datang bekerja ke sini, semakin terbuka lah zaman. Maksud gua, kita tuh sebagai anak bangsa, sebagai mereka ini generasi Gen Z kan, malah nggak aware sama apa ya keadaan yang telah terjadi sekarang, perkembangan zaman dan digitalisasi yang sangat pesat tuh. Nah, makanya saya wawancara dia di sini dapat jadi satu poinnya, kita bisa dapat pelajaran bahwasanya Gen Z itu ada yang begini loh, ketipu tadi, iya nggak? Iya. Ya ketipu. Padahal dia menginginkan tadi itu melamar sebagai apa di depan komputer lah kerjanya. Kenapa itu nggak bisa terwujud? Apa? Dulu SMA lu informasi tuh sedikit kurang baik. Udah menggunakan handphone kan waktu SMA? Iya. Hah? Ya. Sudah megang handphone? Sudah. Udah waktu SMA udah menggunakan handphone. Berarti informasi bisa kalau dapat dari handphone dong cepet. Iya, iya. Tapi kenapa nggak bisa informasi pengetahuan itu tidak dapat? Apa sekolah lu tidak mengajarkan dengan baik sekolah maksudnya di pinggiran Jakarta tuh sekolahnya apakah kurang bagus atau apa? Sebenarnya Apa mutu pendidikan ini perlu juga tahu. ya. Sebenarnya apa? Waktu lu sekolah SMA itu diajarkan komputer itu dengan baik, ada proses belajar dengan internet kayak gimana gitu dikasih tahu nggak? Cara berbisnis lewat internet dikasih tahu tidak? Iya. Kalau bisnis kan dari tahu, cuman yang dipelajarinya dari tentang pasang komputer. Oh, lebih teknisnya. Tapi tidak diajarkan untuk sebenarnya banyak. Maksudnya kalau udah megang handphone di tahun itu kan sebenarnya handphone itu sendiri sudah banyak informasi yang bisa kita dapat kan kalau kita kulik kan. Kita lihat di YouTube bisa, kita searching di internet bisa. Yang gue mau tahu adalah pergaulan, apa teman-temanmu sama semua? Sama kayak gini. Sama, maksudnya bekerja saat sekarang pun bekerja sama. Maksudnya di bidang-bidang yang sama aja, tidak ada di bidang yang diinginkan atau tidak dapat satu awareness, ngerti nggak? Satu pemikiran yang lebih bagus. Sama aja. Iya sama aja. Kan lu bisa sampai ketipu kerja ke Jakarta kan kalau kamu udah paham ini ngapain tinggalin aja kan gitu. Nggak jelas nih kan gitu. 2 kali ketipu kan? Iya. Sampai jauh-jauh dari Sukabumi datang tapi lu ketipu untuk sebuah hal yang enggak. Ya itu maksudnya saya. Jadi nggak mesti orang-orang penjahat pekerja itu ya. Nggak mesti jauh-jauh ngambil dari mana-mana jauh-jauh untuk bisa menipu para pekerja. 2 jam dari Jakarta pun masih ada yang bisa ketipu gitu loh. Mungkin ini kan dari Sukabumi masih kena caranya, tapi dia bukan nggak tahu ditipu, maksudnya dia masih ngerti, wah ini proses pertipuan, tapi masih ada loh orang-orang begitu.
Nah, yang mau saya tanyakan adalah si manusianya sendiri, si Gen Z-nya sendiri nih, ini dia punya pemikiran yang seperti apa? Majukah atau stagnan jalan di tempat atau malah mundur? Maksudnya tidak kita tidak mempunyai, satu sisi itu tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan sekolah tingkat yang lebih atas. Itu, tapi bukan itu yang menjadi poin utama. Kita tidak bisa untuk menjadi orang sukses dong. Iya dong, bukan itu poinnya. Bukan lu karena nggak bisa kuliah terus nggak bisa sukses. Lulusan SMP dan SMA pun bisa sukses. Tapi apa yang membuat si mereka nih yang Gen Z yang misalnya yang tidak bisa melanjutkan pendidikan untuk lebih tinggi lagi nih, supaya bisa berpikir lebih maju, lebih modern, itu aja sih maksudnya buat dirinya sendiri untuk lebih maju lagi, lebih berhasil lagi dalam segala aspek kehidupan. Nah itu yang pengen saya kulik di sini, pertanyaan ini. Nah itulah buat lu Bud, maksudnya kan lu masuk kategori Gen Z, tidak jauh, maksudnya sekolah tidak jauh dari Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, 2 jam 3 jam lu bisa nyampe Jakarta. Tapi pola pemikiran yang kalian dapat itu kayak gimana dibentuk di kampung sana, di sekolah diajarkan di sekolah itu yang tidak jauh dari ibu kota ini gitu loh. Apakah kalian tidak diajarkan pola pikir yang lebih baik? Kan belum tentu lo orang lulus SMA harus langsung kuliah enggak. Lu bisa berwirausaha, menciptakan hal-hal yang lebih baik, berwirausaha di kampung atau membuat apa di kampung atau membuat jaringan apa di kampung. Kan itu loh. Nah, maksud gue tuh kalian sekolah itu murid sekarang tuh tidak dibangun untuk berimajinasi di dalam dirinya sendiri kah atau dibiarin aja gitu? Bodoh amat lo mau jadi apa gitu? Apa gitu? Sebenarnya di kampung pernah juga sempat bikin jaringan kayak wifi kayak gitu, dari jaringan kayak wifi kayak dari sekolah tuh? Dari sekolah juga. Terus selanjutnya dari wajan itu disebutnya wajan balik itu. Jadi wifi-nya dari pakai wajan gitu. Kayak semacam. Tapi itu hasilnya berhasil gitu ya? Berhasil juga. Iya bagus gitu. Berarti kan berarti potensi guru mau mengajarkan itu dengan metode-metode yang kreatif juga ada dong. Nggak bisa juga dong misalkan pengajar yang di pinggiran Jakarta itu tidak mengolah imajinasi kalian dong. Terus apa yang membuat? Apa yang membuat kalian tuh kenapa mesti harus bekerja? Kan yang kebanyakan tuh gini loh, yang saya tangkap tuh. Kalau nggak bekerja jadi jualan cilok lulus SMA, jualan nasi kuning, terus kalau nggak merantau, kalau nggak jadi kuli bangunan. Apa yang nggak bisa kalian buat di kampung sana? Bisa kalian, kalau kalian bisa tahu, kenapa nggak bisa jadi bandar, maksudnya bandar paya? Kenapa kalian nggak bisa memaintain kampung kalian itu? Kan banyak banyak hasil bumi lah, ibaratnya hasil bumi yang diproduksi di kampung itu, tapi hanya orang luar yang datang ambil, tidak orang setempat yang bisa memaintain. Kan pemikiran itu yang sebenarnya yang harus ada kalian pikirkan. Kenapa pola-pola itu yang nggak ada di kalian? Apa yang membuat? Apakah games? Kamu suka main game? Enggak, saya nggak terlalu suka. Apa pola didik orang tua yang membiarkan gitu atau? Iya, mana orang tua saya enggak apa? Dari dulu. Orang tua backgroundnya apa? Petani juga dari petani. Dua-duanya juga petani. Berarti background orang tua lu petani kan dua-duanya? Iya. Tidak orang yang mampu secara finansial dong. Kan. Nah iya, maksud gua, lu sebagai secanggihnya sekarang teknologi, lu bisa lihat sosial media kan, lu lihat orang bisa sukses,
Lu bisa lihat orang di oh bisa kesini kemari, banyak kisah-kisah sukses orang. Nah, kan lu terus sadar orang tua gua nggak bukan orang mampu. Dengan lu ngeliat di internet begitu banyaknya orang susah jadi sukses, kiat-kiatnya gimana? Keinginan lu sendiri tuh nggak ada. Wah, gue pengen nih kayak gini nih, orang tua gue jadi petani nih, gue nggak pengen jadi petani, gue pengen jadi orang sukses. Kalau bisa orang tua gue nanti nih, gue jadi bandar padi kan, orang tua lu punya sawah gitu, jual padi lah ke tengkulang gitu. Oh lu jadi bandar padi di sini bisa, gue harus jadi bosnya karena orang tua gue nih petaninya, gue harus bisa jadi bos padinya gitu. Nggak ada berpikiran seperti itu. Jauh ya? Ya sebenarnya, cuman saya sempat ngejauhnya karena habis ditinggal orang tua sih. Ditinggal orang tua yang mana yang udah nggak ada? Ibu bapak udah nggak ada dua-duanya juga. Oh tinggal, Iya. waktu masih sekolah tuh masih ada. Waktu masih kalau SMA? waktu SMK masih ada, lulus SMK udah nggak ada. Oh dulunya nih. Udah nggak. Siapa yang duluan? Duluan ibu saya. Habis itu baru bapak. Kalian berapa bersaudara? 5. Oh 5, kamu paling kecil? Iya. Oh 5 bersaudara, dia ini paling kecil. Nah kakakmu paling besar umur berapa? Yang paling besar sekitar umur 39 lah. 39 paling besar. Udah nikah? Udah nikah, udah punya anak 1. Yang belum nikah berapa? Enggak, cuma saya doang. Oh, udah pada nikah. Udah pada nikah. Udah pada nikah. Jadi satu poin yang saya dapat teman-teman. Ini saya ngobrol-ngobrol sama Budi nih, pengalaman dia kerja sampai sekarang kerja di tempat servis handphone ya. Iya. Poinnya adalah kalau orang kayak apa ya, dia semua faktor mempengaruhi sih. Faktor lingkungan, orang tua. Tapi yang saya tangkap pola pemikiran yang ditanamkan di dia dari orang tuanya adalah berjalan aja apa adanya. Maksudnya ngikutin aja jalan. Jadi nggak ada mesti harus begini, mesti gitu nggak ada. Jadi ikutin aja, mengalir aja ya. Kalau yang saya tangkap sih seperti itu. Maksudnya orang tuanya juga ngajarinnya ya. Anaknya 5, dia yang terakhir dan anak pertama Anak pertama perempuan. ya maksudnya udah menikah, Udah ya nikah. kan? Kedua Udah sama. menikah perempuan juga. Yang kedua perempuan juga udah nikah sama. Ya, yang ketiga Ketiga masih perempuan. itu menikah juga. Keempat, Baru laki-laki. kelima laki-laki. Iya, saya baru. Berarti keempat udah menikah. Hah? Udah. Oh udah juga. Jadi orang tuanya tuh mengajarkan tuh ya udah mengalir aja. Kalau yang saya tangkap tuh mengalir aja, udahlah. Ini kita bisa makan cuma ini ya udah, tidak mengajarkan gimana caranya kita bangkit dari kesulitan. Itu yang saya tangkap. Tidak memotivasi anaknya biar kita nggak susah hidupnya harus begini, tidak. Jadi ya udah mengalir aja. Lihat keadaan, situasi dan kondisi seterusnya aja. Jadi ya asal bisa makan ngalir. Tidak memberikan motivasi kepada dirinya dan ke anaknya agar lu jangan kayak gua, lu sekolah yang bagus tuh, lu cari kerja yang benar, yang bagus, ini jangan kayak bapak, kayak emak. Jadi nggak membuat motivasi kalau saya tangkap ya dari cerita dia ke anak-anaknya. Sayang sekali ya teman-teman, maksudnya Jakarta itu tidak jauh dari ibu kota tidak jauh dari Sukabumi, tapi masih seperti itu ya, sayang sekali. Itu poinnya, semoga teman-teman di rumah tidak mengalami berapa kali tadi kena tipu pekerjaan. Ini gadget loh, ini gadget, teman-teman yang bisa menyimpulkan ini gadget tipe mana, karena mungkin ada bagian gadget-gadgetnya tipenya, tapi ini the real gadget yang saya kasih, saya wawancarai di sini, bukan anak orang yang berada, bukan anak orang yang mampu. Mungkin kalau anak orang mampu beda lagi gadget yang akan kita wawancara. Mungkin dia tidak mengalami ketipu kerja. Mungkin gadget yang bisa langsung lulus SMA langsung kuliah, mungkin sekarang kuliah kan gitu. Kalau dia kan lulus SMA langsung, tapi dia bisa lulus SMA kan, sampai lulus SMA orang tua bisa ya. Nah, lulus SMA memberikan sekolah sampai SMA, tapi untuk melanjutkan jenjang kuliah dia tidak bisa.
tidak ada biaya lah, maksudnya faktor ekonomi inilah yang kita wawancarai, maksudnya ya ini gadget, sebutan teman-teman tuh gadget bawah atau menengah atau menengah atas ya, terserah teman-teman menyimpulkan. Tapi dia sudah pernah ditipu pencari kerja 2 kali, metode apa ya, metode penjahat sekarang banyak berlatar belakang apapun. Tapi kayaknya yang lu kasih tau tadi itu udah pernah ditangkap kayak sama polisi di apa? Iya. Ya. Soalnya dengar pakai di sini udah bubar. Iya, soalnya ada. Tapi itu akan bertumbuh lagi. Mati 1 tumbuh 1000, mati 1 tumbuh 1000 kalau gadget di Indonesia masih ada yang seperti ini. Jadi itu ya dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Apa Bud? Coba bilang, gue bisa. Lo bisa. Lu bisa. Lo bisa.